Anakmu nggak cuma belajar dari rumah, tapi juga belajar dari komentar orang lain di luar rumah. Celakanya, kadang satu kalimat jahat dari orang di luar rumah, misalnya teman mereka, itu bisa menghancurkan 1000 kata-kata kasih sayang dari orang tua. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution Parenting 102. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan anak-anak kita ini berlanjut usianya ya. Mulai dari usia 10 sampai 13 tahun. Berarti ini pra remaja. Betul. Ya. Satu spektrum yang tentunya terjadi transisi. Ledakan hormon. Anak-anak mulai pintar untuk menjawab. Oh yes. Talk back. Tiba-tiba kita bisa punya lawan bicara. Bukan cuma satu arah. Tetapi memang parenting ini ibaratnya kalau tadi itu mobil itu gigi 1, sekarang gigi 2 nih. Jadi kita nggak bisa ngeden terus, ini harus berikan kesempatan untuk anak kita ngomong, anak kita menyangga, anak kita nggak suka, anak kita mulai punya preferences, mungkin dia udah nggak mau lagi pakai baju warna pink kalau cewek, mungkin pinknya pink muda atau pink yang lebih tua lagi. Kalau anak cowok mungkin mulai berkata aku nggak mau pakai baju yang tulisannya Spider-Man, gitu ya, seperti itulah. Jadi ini fase-fase yang kadang-kadang bisa rame karena mereka udah punya teman, udah beberapa mulai diizinkan punya sosial media dan yang lain-lain. Dan bisa sedikit mengagetkan juga buat orang tua kalau tidak bersiap-siap terlebih dahulu ya kan. Karena tiba-tiba kok anakku berubah gitu kan. Selama ini maksudnya kalau barengin anak yang masih lebih kecil bikin PR sama-sama, mereka nggak bermasalah tuh kalau misalnya kita bantu kasih tahu bukan gitu caranya tapi gini gitu kan. Di usia pra remaja saya ngalamin ini ya, 2 anak yang mana bilang sudah mami biar aku kerjakan sendiri dengan caraku sendiri, salah pun biarin katanya gitu ya. Jadi mereka udah nggak mau lagi terlalu diikutin step by step, mereka ingin menempuh jalannya sendiri. Itu udah mulai kelihatan di umur ini. Atau misalkan kayak kasus James ya, kamu juga sampai kaget-kaget kan, karena biasanya kalau makan malam diambilin ke piringnya dia happy-happy aja. Tapi di usia ini ketika dia masih mau makan nasi dengan ayam gorengnya dan kamu mau menyiramkan kuah, ya kan, sup ayam ke atas nasi dan ayam gorengnya, marah dia guys, marah. Dede jangan, aku nggak suka kalau makananku basah gitu kan. Sejak kapan dia nggak suka makanannya basah? Nah itu di reaksi yang pertama kamu sempat marah sama dia, jangan bentak Dedi gitu kan. Tapi akhirnya ketika kita ngobrol, anak-anak kita ini mulai berubah loh umurnya. Betul. Jadi penanganan kita juga harus berubah. Kalau misalnya dia memang nggak suka makanan yang kering dicampur dengan yang basah, artinya kita harus menghormati dia. Dia bukan anak kecil lagi, menghormati preferensinya, sukanya apa. Jadi artinya kalau mau ngambilkan itu kan, mengambilkan makanan itu niat baik, tapi nanti diterimanya buruk, akhirnya kita pun yang berniat jadinya ilfil kan. Jadi tanya dulu, kamu mau diambilkan supnya langsung ke piring kamu atau ke mangkok kecil. Jadi berikan pilihan kepada anak kita. Nanti biasanya James akan jawab ke mangkok kecil karena dia memang nggak suka ternyata kalau makanan keringnya dicampur dengan makanan basah gitu. Yang mana itu kami baru tahu ketika dia ada di usia pra remaja ini. Nah, di dalam fase ini pembentukan identitas itu sekali lagi seperti yang baru saja kamu bilang tentang makan aja, very simple. Bayangkan kalau orang tuanya nggak ada, orang tuanya nggak hadir. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Ya, kita nggak ngomong orang tua yang masuk penjara, nggak ngomong orang tua yang gagal, tetapi orang tua yang super sibuk. Misalnya sarapan ada di Singapura, makan siang orang tuanya di Hong Kong, makan malam misalnya ada di Kuala Lumpur, dan kemudian 4 hari nggak pulang gitu ya, dan kemudian pulang udah tengah malam jam 2 pagi anaknya udah tidur. Kemudian ada juga orang tua yang bangun ketika jam 10 pagi anaknya udah jam 6.30 udah berangkat sekolah. Jadi sama sekali nggak ketemu. Tiba-tiba ketika liburan ini momen ribut.
Ya karena kaget anaknya berubah gitu Iya. ya. Papa ini sudah bayarin liburan mahal puluhan juta, ratusan juta. Kamu kok kayak gini? Kok nggak nurut? Kurang ajar sekali kamu. Nah terjadi slacken orang zaman dulu bilang. Makanya ini penting sekali. Di dalam firman Tuhan kan dikatakan bahwa Tuhan ini tahu rancangan apa yang ada pada dia tentang kita. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan pun hadir. Nah makanya itu kehadiran ayah dan ibu ini sangat sekali lagi menentukan pembentukan identitas, preference daripada anak-anaknya. Apalagi ketika dunia sudah mulai memberikan koreksi kepada mereka. Kemudian mereka sudah mengenal apa yang mereka mau dan mereka yang tidak mau. Dan ini sangat penting sekali dalam Iya. kehidupan mereka. Nah, kalau kita ngomong tentang vision casting ini juga makanya perlu peran papa itu untuk memberitahukan kepada anaknya masa depanmu nanti kayak gini loh. Karena di usia para remaja ini ya, anak melewati lulus SD masuk SMP. Itu diperlukan orang tua yang hadir untuk nanya sama anaknya, nak, kamu nanti kepengen cita-citanya jadi apa? Karena ini sudah mau masuk SMP loh, nanti di SMP juga akan ada penjuruan ya kan. Di sini orang tua berperan menggali potensi anaknya dengan cara bisa dileskan untuk tahu minatnya ada di mana. Minat bakat, ya. Ya, atau diambilkan tes psikologi, itu kita lakukan ya sama kedua anak kita ya, supaya bisa ketahuan gitu sebenarnya minat bakat dia, kepribadiannya seperti apa. Sehingga nanti kalau milih jurusan nggak salah pilih, nggak membuat anak stres. Tapi meskipun demikian saya mau berpesan juga kepada orang tua di sana, maksudnya tuh kamu boleh ngelesin anakmu, tapi lihat juga Kemampuan. kapasitas anaknya. Jangan sampai anak stres bunuh diri nanti. Iya, karena terlalu sibuk, capek. Gak punya pulang masa sekolah, kehilangan masa kanak-kanaknya. Pulang sekolah langsung nyambung les ini itu pulang udah malam, makan malam langsung tidur ngantuk gitu ya. Besoknya ulang lagi kayak gitu. Kasihan anaknya sehingga anaknya nggak punya masa remaja atau masa kecil yang bisa dikenang sebagai Betul. masa yang indah. Di beberapa sekolah ada stream yang ekspres. Nah ini kalaupun anak Anda, ini saya nggak tahu ya, itu maksudnya Anda juga punya hak untuk memilih buat anak Anda tentunya ya. Tapi kalau kami, kalaupun anak kami misalnya pinter, mungkin kita nggak akan menganjurkan anak kita untuk masuk stream yang ekspres. Karena apa? Overload. Kami melihat ada beberapa orang yang mungkin saja jenius gitu ya, atau almost jenius. Sehingga dia bisa lompat kelas 2 atau 3 di atasnya sehingga lulus SMP mungkin pada waktu rata-rata temannya masih kelas 4. Dia lulus SMA ketika teman-temannya baru berumur atau dia masih berumur 10 tahun lulus SMA gitu ya. My point is, kenapa harus seperti itu? Karena nanti kalau sudah masuk dunia kerja, Sama aja. ya kan? Sudah lulus kuliah, sudah S2, ini sama aja loh. Sehingga badan mereka udah umur 21 tahun, udah umur 25 tahun. Jeniusnya mereka tuh nggak terlalu kentara. Jadi maksud saya memang bolehlah dileskan tambahan sesuai dengan kapasitas. Tetapi do not over push. Gitu. Jangan sampai ambisi orang tua yang kemudian kick in menjadi satu kebanggaan kalau misalnya masuk di berita atau masuk di publikasi. Anaknya lompat 3 kelas, anaknya lulus SMA ketika berumur 12 tahun. Ini memang membanggakan, tetapi bagi anak sendiri secara psikologi ini belum tentu yang dibutuhkan oleh anak itu. Ketika kita memberitahukan kepada anak-anak tentang vision casting ya, visi kedepannya gimana, itu harus dipastikan anak-anak itu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup mereka, bukan ambisi orang tua. Karena to start with, anak-anak itu bukan anak-anak kita, bukan milik kita maksudnya, tapi mereka adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada orang tua. Jadi kita sebagai steward yang baik itu harus bisa mengarahkan anak-anak ini ke arah mana seperti yang Tuhan inginkan. Seperti potensi-potensi talenta-talenta yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri mereka. Jadi kalau ambisi papanya dulu adalah menjadi dokter, tapi karena engkau nggak punya duit sehingga papanya nggak bisa kuliah kedokteran karena mahal, sekarang anaknya dipaksa harus menjadi dokter. Karena sekarang papa punya duit, papa akan kirim kamu ke universitas kedokteran. Lah kalau itu bukan passion anaknya, kalau itu bukan talenta anaknya, jangan dipaksa. Itu kan impian papa, bukan impian anak. Kecuali kalau memang passionnya sama, ada anak-anak yang bisa embrace dari apa yang menjadi nasihat orang tua, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Jadi ini perlu untuk dibicarakan dan mulai ada komunikasi terbuka dengan anaknya. Nah, di usia pra remaja ini, anak-anak tuh mulai harus belajar untuk mengendalikan emosi. Kecerdasan emosi ini harus diajarkan. Karena
kadang-kadang mereka bisa marah, mudah tersinggung gitu ya. Ya. Ntar kita juga sampai bingung-bingung, tadi aku ngomong apa ya kok tiba-tiba dia bete gitu kan ya. Itu semua perlu untuk orang tua belajar, anak-anak juga belajar. Ya, jadi anak-anak juga perlu diajarkan bahwa seperti yang tadi dikatakan oleh kitab Amsal, kalau mereka tidak bisa mengendalikan kemarahan mereka, ini sama seperti kota yang tanpa tembok. Iya. Di mana kota tanpa tembok ya musuh bisa Gampang semena-mena, mereka bisa berantem di jalan, mereka bisa berantem sama orang tua, mereka bisa kehilangan persahabatan dengan temannya, dan mereka harus belajar untuk bagaimana bernegosiasi dengan kondisi tanpa berkompromi melakukan kesalahan. Jadi ini perlu. Makanya itu sekali lagi beruntunglah kalau memang kita hari ini masih sehat bisa ada di sana untuk anak-anak kita, mendampingi mereka. Jangan sampai anak-anak kita kemudian istilahnya mereka tidak tahu dan orang tuanya pun tidak tahu. Nah, karena ada di luar sana orang tua yang bahkan mungkin mental health-nya yang terganggu. Gimana nih? Bagaimana dengan cara seperti itu? Makanya sekarang ini kita berharap melalui podcast ini kita mengedukasi, memperlengkapi kalian para orang tua untuk mengerti tanggung jawab kalian pada level ini. Ketika anakmu pra-remaja, apa yang kamu harus lakukan? You mention kalau orang tuanya mental health-nya terganggu, maka orang tua perlu cari bantuan dulu ya. Seek Karena help. orang tua yang punya masalah mental health tidak bisa membantu anaknya yang sedang berkembang dalam usia seperti ini, ya malah nanti menjadi problem juga buat mereka nanti orang tuanya mental health, anaknya kena mental health juga gitu. Betul. Ya. Karena itu bisa maksudnya bisa bukan ditularkan secara seperti penyakit tetapi diturunkan gitu. Iya kan melihat contohnya gitu. Jadi kalau orang tua yang punya masalah mental health, misalnya orang tuanya sendiri nggak bisa mengendalikan emosi, sehingga kalau orang tuanya marah banting-banting pintu, pukul-pukul kepala, ya jelas nanti anaknya ikutan seperti itu ya kan. Nah tapi dalam hal ini aku ingat ketika kita membesarkan Angel sama James, kalau Angel itu orangnya lebih suka menarik diri. Kalau dia nggak seneng langsung dia masuk ke kamar gitu kan, mengucilkan dirinya sendiri gitu kan. Kadang aku harus ngetok pintunya masuk gitu, dia lagi nangis misalnya, kalau lagi habis kamu omelin gitu kan ya, terus aku harus menghibur dia, udah yuk kita keluar gitu kan. Itu banyak berderayan air mata kalau anak perempuan gitu kan. Nah tapi kalau dengan James itu beda lagi. Kalau dengan James itu dia nggak bisa mengendalikan amarahnya gitu ya. Jadi kadang dia kalau marah itu bisa gitu ya. Terus kita harus ngingetin, use your words, pakai kata-kata gitu. Apa? Mengartikulasikan. What do you feel? Perasaan apa perasaanmu? Ya, apa yang sedang kau pikirkan? Kamu frustrasi ya. Frustrasi karena apa? Itu harus kita yang kayak coaching mereka gitu ya, sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik. Ya aku nih jengkel banget. Jengkelnya karena apa? Karena apa? Pemicunya apa? Triggernya apa? Iya, masa temanku di sekolah tuh bilang gini. Ya itu sebagai orang tua kita jadi coaching ya untuk mereka supaya bisa mengenali perasaan mereka, emosi mereka, memvalidasinya. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Kalaupun teman-temanmu nggak bisa nerima kamu, mami daddy tetap sayang sama kamu. Itu sangat berarti. Berikan keberanian untuk anak-anak pulang ke rumah. No matter how big is their mistake, apapun dosa, kesalahan mereka yang mereka lakukan di luar rumah, pastikan mereka tahu bahwa they are always welcome. Pintu rumah akan terbuka dan mereka tetap akan mendapatkan pelukan. Jadi ini penting sekali. Dan ini sangat penting sekali bahwa orang tua dan keluarga, orang tua dan anak punya waktu bersama-sama untuk devotion. Membaca Alkitab bersama-sama. Kemudian merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita masih ingat ketika James atau anak kita yang kedua masih lebih kecil, kita nunggu dia membaca Alkitab dengan suara terbata-bata. Just a sound as other, but as the other. Dengan suara cadelnya. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Louder. Blessed is he who is coming Itu menjadi memori yang sangat menyenangkan sekali buat kami sebagai orang tua. Kita rekam suaranya. John's baptism, was it from heaven or human origin? Tell me. They discussed among themselves. If we say from heaven. Ketika dia masih umur 5 tahun, udah bacaannya Alkitab. Jadi itu sangat luar biasa banget. Ketika dia bertumbuh mungkin umur 6, umur 7, itu English vocabulary-nya itu sudah jauh melebihi beberapa orang yang mungkin levelnya high school gitu ya. Jadi banyak orang yang kagum akan hal itu. Dan saya percaya bahwa ini bukan masalah untuk ngejar goal, tetapi
devotion ini diperlukan. Bahwa papa mama juga perlu Tuhan. Papa mama juga mengalami pressure di tempat pekerjaan. Masalah keuangan, masalah traffic jam, masalah ditipu orang, masalah kesandung masalah hukum. Anak-anak juga boleh tahu nih, karena dalam usia ini anak-anak mulai aware nih. Sehingga ketika ada masa-masa yang tidak mudah dan berat yang dihadapi orang tuanya, you guys as a family, you can come as one accord, pray together, berdoa bersama-sama, percaya bersama-sama. Ini bagian di dalam bagaimana kita membangun identitas keluarga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa masalah pembulian adalah masalah yang sangat serius. Di zaman ini kita tidak sedikit sekali melihat bagaimana orang-orang yang kena bully akhirnya either bunuh diri atau terbunuh dengan konyol. Jadi ini adalah suatu bibit yang harus kita lawan, bro. Waduh. Mulai dari kecil, gitu ya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka punya hak untuk menjaga harkat martabat mereka dan harga diri mereka. Orang tua minimal harus mempersiapkan anak-anak kalian untuk bagaimana supaya tahu menjaga diri. Kalaupun misalnya bisa, nggak apa-apa kok sekolahkan atau leskan karate, taekwondo, tinju, muay thai untuk menjaga diri mereka. Tetapi pastikan bahwa bukan anak-anakmu yang jadi bully. Iya, betul. Betul ya? Betul itu. Sebagai keluarga hamba Tuhan pun, anak kami juga pernah kena bully. Pernah kena bully. Kita pun ngajarin untuk memaafkan dan menyingkirkan diri mereka, mengabaikan. Bahkan ini James pernah memberikan kesaksian, ada linknya nih, kalian bisa lihat, ada dalam bahasa Inggris dan juga ada subtitlenya. Selama 2 atau 3 tahun gitu aku selalu menasihatkan James, ampuni James, sudah abaikan, gak usah dianggap. Tapi memang setiap hari dia mendapatkan torture ya dari teman sekelasnya ini, yang mana setiap hari selalu ngata-ngatain perkataan yang gak baik kepada James, sampai James itu maksudnya terpengaruh secara mental juga. Betul. Ya. Dan itu kita sempat gak setuju ya Dan ya, karena kamu bilang James itu anak cowok, biarin dia lawan gitu kan. Dong. Tapi kan aku merasa, loh Tuhan Yesus kan ngajarin balas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan gitu ya. Tapi rupanya mungkin aku yang salah karena aku kan wanita, jadi aku gak ngerti. Siapa gitu yang tentang aku. Siapa? Loh ini udah ngaku di TV nasional, masih kurang tak? Ampun deh. Ya, jadi kan aku menyadari mungkin pada saat itu aku yang salah, karena justru ketika aku nyuruh dia untuk menerima perlakuan yang tidak baik itu, untuk memaafkan selalu, itu membuat dia tekanan batin gitu kan. Jadi akhirnya waktu kamu bilang biarin dia belajar menjadi seorang laki-laki yang sejati gitu kan. Akhirnya waktu itu sempat ya kalau dia marah karena baru kena bully di sekolah gitu, kita suruh dia ke gym gitu, langsung dia ninjuin sansak gitu, maksudnya itu melampiaskan amarahnya dengan cara yang positif gitu kan, lari di treadmill, angkat beban gitu kan, tanpa sadar itu terbawa kayak setahun lebih gitu ya Dan ya, sampai akhirnya dia bisa untuk rise up dan akhirnya memang betul dia harus pukul bulinya itu, dan bulinya akhirnya mundur. Jadi ini tentu kita nggak bisa semuanya dilawan dengan kekerasan, bukan tentu juga tentang itu, tetapi intinya adalah kita harus melawan. Dan anak kita memang juga harus belajar untuk memaafkan dan juga menghindari konflik kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau memang kita sudah disudutkan, konflik adalah jalan keluar yang memang diperlukan untuk menjaga diri kita juga gitu. Ya, dan dalam keadaan seperti itu orang tua perlu hadir dalam arti memvalidasi perasaan anak dan memeluk dia ketika dia frustrasi. Kamu tuh berharga, jangan dengerin omongan-omongan negatif yang keluar dari mulut teman-teman kamu gitu kan. Aku ingat tuh sampai satu titik James itu pernah nulis di statusnya gitu, biarinlah kalaupun teman-temanku gak nganggep aku masih punya orang tua kok, aku masih punya rumah kok yang always welcome me. Itu sangat-sangat penting di titik krusial anak kita kena bully sehingga dia mungkin kepercayaan dirinya turun, dia gak merasa berharga. Tapi kalau kita ada di sana memberikan unconditional love, kasih yang tanpa syarat, anak itu benar-benar merasa diterima secara seutuhnya. Betul. Jadi memang betul, kalau memang anak kita kena bully, orang tuanya pun juga tidak boleh selalu menyalahkan anaknya. Orang tua memang perlu tahu masalahnya apa sih.
bila perlu dipanggil ke sekolah pun jangan marahin anak kamu. Oh yes, kita Betul. dipanggil ke sekolah berkali-kali guys. Berkali-kali dalam 1 tahun bisa 4-5 kali kami dipanggil dan kami datang tanpa menyalahkan anak kami. Ini penting sekali. Tetapi juga kita harus ngerti, kita tidak punya hak untuk marahin anaknya orang. Ya. Jadi ketika kita di sekolah pun mereka tahu kami keluarga hamba Tuhan, kami datang dengan baik-baik. Kita pun juga berhadapan dengan orang tua daripada anak yang membuli anak kami itu, dan kami ngomongnya baik-baik walaupun jengkel. Jadi ini perlu bagaimana kita pun harus bisa exercise emosi kita dengan sehat supaya karena di sana ada juga momen di mana anak kita melihat atau anak kita nggak melihat, jangan sampai nanti orang tuanya datang gebuk-gebukan sendiri. Ini kan nggak lucu juga ya. Nah, Jadi jangan sampai macam nanti apa, kemudian ya. ini bukan menjadi hal yang baik untuk dilihat oleh anak kita. Namun demikian bully harus dilaporkan apakah kepada pihak sekolah, Atau memang yang kalau berwajib. memang sudah melewati batas kewajaran anak seusia mereka sudah sampai main pukul, Mengancam main tendang, mengancam nyawa, keselamatan. lapor ke pihak kepolisian, Betul. viralkan bila perlu. Betul. Karena ini penting banget, jangan sampai nanti seperti beberapa orang yang sudah umur 20-30 ternyata anaknya sampai dengan level seperti itu masih dibully pun dan akhirnya bunuh diri dan mati. Dibunuh oleh bulinya. Kita nggak mau anak kita menjadi korban. Stop bullying, jangan sampai izinkan anak kamu juga menjadi bully ataupun menjadi korban bullying. Dan dalam menghadapi bully juga waktu itu kita sempat sampai ngajarin James ya. James, kalau kamu nggak bisa ngelawan bully itu sendirian, kamu harus bikin aliansi dengan teman-temanmu yang lain. Ya. Karena anak yang membuli itu kan juga membuli teman-teman yang lain yang lemah gitu kan. Jadi kamu nggak apa-apa pakai prinsip semut gitu kan. Meskipun semut itu kecil, lemah, tapi kalau dia bersatu bisa kok ngalahin kecoa misalnya gitu, bisa ngalahin binatang yang lebih besar gitu kan ya. Jadi dan itulah yang terjadi, James membentuk aliansi dengan teman-temannya yang lain sehingga kalau ada satu yang kena bully, yang lain ngerekam gitu sehingga punya buktinya ketika dilaporkan ke kepala sekolah atau ke guru BP gitu kan ya. Karena selama ini tidak ada buktinya sehingga selalu enggak kok aku enggak melakukan itu, saya tuh sampai datang ke sekolah dan request khusus untuk kelasnya James untuk dipasang CCTV kamera. Karena ya gimana dong ya, setiap hari bawain James snack, susu gitu kan. Tapi selalu kalau mereka habis selesai assembly itu snacknya James berceceran di lantai. Susunya udah kemana-mana gitu. Saya sampai udah sempat komplain ke sekolah berkali-kali gitu kan. Gimana anakku akan bertumbuh besar kalau makanannya selalu tercecer di lantai gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang harus dilewati gitu. Bahkan ketika James membalas untuk mukul si bully itu ya, maka James pun kena skors loh saudara. Itu kami juga harus datang menghadapi bersama-sama kena skors. Gak apa-apa James gitu. Maksudnya kita harus membesarkan hati anak. Gak apa-apa James, Mami Daddy ada di sini, don't worry ya. Diskors kalau nggak salah 1 minggu ya Dan ya. Yeah. Bukan kita kesenangan anak kita diskors, tapi maksudnya kalau dia memang berdiri untuk membela dirinya sendiri, jangan terus tambah kita marahin, kita jatuhin lagi, nggak boleh. Kasihan anak kita juga ya. Atau misalnya ada yang orang tua yang nggak ngerti gitu, halah gitu aja lo ngomong gitu aja kamu pikirin. Atau misalnya kamu ya nggak berani melawan, kalau nggak berani melawan jangan malu, kamu anak laki-laki ya. Malah makin dibully lagi sama orang tuanya di rumah, itu malah anaknya kasihan kalau yang seperti itu. Nah ini sekarang kita kalau mau ngomong puberty ya, di usia ini kan mulai itu ya. Jadi kalau anak cewek pendekatannya lebih baik dengan mama supaya anaknya kan nggak merasa risih gitu. Kalau anak cowok dengan papa supaya nggak merasa risih. Tubuh mereka udah mulai berubah ya. Jadi aku inget waktu pertama kali Angelin datang bulan gitu kan, aku harus nemenin dia gitu kan, harus ngasih tahu oke, artinya sekarang kamu sudah menjadi wanita, bukan lagi seorang anak kecil gitu kan. Berarti artinya kamu sudah memasuki usia yang subur. Kalau misalkan kamu menikah, kamu udah bisa punya anak ini ya. Meskipun ngomong kayak gitu itu kadang dalam juga bahasa yang mereka bisa terima. Ya. Kadang kan maksudnya kikuk juga gitu ya. Tapi perlu sex education itu harus diberikan kepada anak-anak. Ngajarin gimana caranya pakai pembalut gitu ya. Ya mesen-mesenin banyak mesen-mesenin lah. Nanti kalau di sekolah jangan lupa bawa gantinya gitu supaya kalau misalnya bocor kamu bisa ke toilet untuk ganti ya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bagian kehidupan yang tentu tidak bisa dihindari ya. Yaitu pendidikan seksual sekali lagi sangat penting karena
di fase ini anak-anak kita mulai antara dari anak kecil menjadi orang yang lebih siap untuk bereproduksi. Nah kalau laki-laki tentunya tanda-tanda seksualitasnya jelas sekali. Kalau dengan perempuan beda. Salah satunya ini muncul jakun ini dan kemudian bulu-bulu di kemaluan dan yang lain-lain ya. Saya rasa kita semua paham akan hal itu. Dan kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Jadi ini penting banget. Nah tentunya bagi seorang anak laki-laki ini bisa could be very shocking, mengejutkan, scary at the same time gitu. Tidak tahu apa yang terjadi karena seperti orang ngompol gitu ya. Tetapi ini saya rasa mungkin saya tidak tahu ya dengan yang lain, tapi saya juga pernah mengalami demikian. Saya rasa 99,9% orang remaja akan mengalami hal itu. Dan kemudian mulai dia akan mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Nah ini harus diarahkan baik-baik kalau sampai dia nanti dipengaruhi oleh teman yang salah, dia bisa suka dengan sesama jenis. Ini mesti berhati-hati. Karena di fase-fase ini fase-fase yang sangat krusial. Makanya ayah hadir, ibu hadir, dan anak-anakmu layak bahagia bukan karena pilihannya yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tetapi harus pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di sini diperlukan kehadiran orang tua. Nah biasanya anak cowok di fase-fase seperti ini mulai melakukan masturbasi, beronani dan yang lain-lain. Kemudian terperangkap dengan teman-temannya untuk nonton pornografi. Nah ini kita mesti berhati-hati sebagai orang tua. Jadi sekali lagi. Mencegahnya gimana? Mencegahnya gini. Kalau misalnya kadang-kadang saya rasa kebanyakan orang tua akan kecolongan. Orang tua merasa bahwa anaknya belum siap untuk diomongin tentang seksualitas secara lebih vulgar. Tetapi ternyata anaknya udah ngomong ini duluan dengan teman-temannya. Kalau diomongin sama orang kan, "Ew, don't say that to me." Padahal mereka mungkin udah pernah menonton video porno dan yang lain-lain. Dan mereka merasa bahwa ini asik kalau nonton dengan teman-temannya. Tapi kalau dengan orang tua kan rasanya risih dan malu. Nah jadi ini sebagai orang tua tentunya kalau mengetahui hal itu. Bahwa anak kita terjebak akan hal itu. Tentunya kita nggak bisa semerta-merta menghukum mereka, mentempeleng, memukul mereka. Karena kita harus tahu bahwa itu normal. Itu fase yang memang harus dilewati terutama oleh anak-anak kita. Anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau orang tua justru marah, akan anak-anak kalau semakin dilarang, semakin curiosity-nya semakin besar. Tapi ya bukan berarti terus anaknya diajak nonton bokep bareng kan? Of course, bukan berarti seperti itu. Tetapi bagaimana untuk orang tua ini ngajarin bahwa hal itu salah loh, tidak boleh dilakukan. Itu melanggar firman Tuhan. Ini harus jelas. Jadi harus dijelaskan salahnya kenapa. Ya. Karena kamu kalau nonton gitu-gitu, hormonmu meledak-ledak. Hormon apa itu? Dopamin. Nanti kalau banjir, otak kamu jadinya turun. Iya, kan ada PFC nih. PFC di Prefrontal depan. cortex nih bagi anak-anak kita, di mana reasoning dan kehidupan sosial belum terbangun dengan sehat. Dia tidak tahu tujuan daripada seksualitas itu apa. Kan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Padahal tujuan reproduksi itu holy, kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita sih jelasin semua itu ya. Betul. Entah anak-anak kita ngerti apa Kepada enggak. anak-anak kami jelaskan semampu bahasa mereka mengerti. Dan tentunya ada sesi-sesi mama dengan anak perempuan, papa dengan anak laki-laki untuk ngomong masalah seksualitas ini, ketertarikan, kemudian banyak hal lah yang kadang-kadang sampai to the point of James ketika bertanya, ya kalau anakmu bertanya kamu harus siap menjawab. Dan kadang-kadang kalau orang tua, aduh mati gua, jawabnya apa ini ya? Santai aja, jelasin aja sekira-kira yang gaya bahasa mereka itu bisa mengerti gitu tentang. Maksudnya kok bisa lahir bayi Iya, gitu ya. bayi ini aku dari mana? Ya jelaskan Kalau aja. waktu masih kecil kan, oh iya itu maminya tidur sama dadinya, maka lahir bayi itu. Dengan kata tidur aja anak sudah puas. Tapi di usia segini udah mulai, kok aku tidur sama mami nggak hamil? Nah, karena konotasi tidurnya kan beda. Gitu. Ya jadi ternyata di sekolah pelajaran biologi juga membantu. Karena suatu kali anak kami pulang sekolah, ngomong tentang sperma, kami kaget, loh dari mana tahu sperma gitu. Kalau kita tanya ya dari pelajaran biologi, itu diajarin tentang reproduksi hewan, sapi, ayam dan yang lain-lain, itu membantu sekali. Kalau memang anakmu sudah mendapatkan pengertian-pengertian ini, saya rasa gini, kita nggak bisa selalu harus menjadi yang pertama ngajarin kepada anak kita. Kalaupun kalian merasa kalian kecolongan, it's okay. Justru itu amplified it. Ajarkan fase ini untuk ngomong secara lebih terbuka, secara lebih berani dengan anak kalian. Dan orang tua harus siap. Jangan sampai orang tua mengatakan, aku nggak bisa.
Kalau kamu nggak bisa, siap-siap nanti tahu-tahu anak perempuanmu diambilin orang. Siap-siap nanti anak laki-lakimu kecanduan pornografi atau hal-hal yang tidak baik. Jadi ini waktunya untuk orang tua, benar-benar tanggung jawab orang tua untuk men-tackle pubertas dan seksualitas anaknya, mengerti, memahami, ikut terjun untuk mendampingi mereka. Dan mengajari mereka untuk menjaga kekudusan. Yes. Jaga dirimu, persembahkan itu nanti kepada istrimu, kepada Atau suamimu yang sah setelah diberkati sama Tuhan, gitu kan ya. Jadi kita mengarahkan mereka, ada yang dinanti gitu. Kalau kamu bisa menjaga ini, masuk dalam pernikahan yang kudus, itu nanti justru pernikahan kamu akan bagus sekali Nah, gitu. aku ingat nih, ketika kita lagi banyak ngajarin anak kita tentang hal ini, keuntungan ayah hadir dan ibu hadir itu apa? Kita lebih mawas diri terhadap diri kita. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Bisa loh. Tetapi kalau kita lagi ngajarin anak kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita tentunya hati nurani kita akan ngomongin, lu jangan jadi orang munafik loh. Ada Lu nonton apa? accountability ya. Lu ke tempat pijet kayak apa? Plus-plus atau normal? Lu punya pacar simpanan nggak? Lu nonton pornografi nggak? Jadi ini membuat diri kita sebagai orang tua, ayah hadir, ibu hadir, itu keuntungannya adalah kita aware bahwa kita nggak bisa jadi munafik nih. Ayo para orang tua, kalau kamu masih melakukan hal itu, waktunya kalian bertobat. Kalau tidak, apa sih yang kamu mau ajarkan, tuturkan, contohkan buat anak-anak kamu itu apa? Ayo get rid of all filthiness, singkirkan semua kekotoran, dan gunakan kesempatan ini untuk hidup benar bersama dengan anak-anak kamu di hadapan Tuhan. Sebagai satu keluarga, sebagai satu entitas. Dan kita tidak melakukannya sendirian, you're not alone. Kita bersama-sama dengan all the love revolutioner yang menonton episode ini, berapapun mungkin ada 1.000, ada 2.000, ada 10.000 orang. Ayo bersama-sama. Makanya kita perlu mengerti bahwa keluarga kita layak bahagia nih. Kita perlu hidup optimal di hadapan Tuhan. Yes. Kalau Anda diberkati dengan episode ini, silakan berikan komen. Kami ingin tahu bagaimana episode ini berbicara kepada Anda, atau mungkin Anda sedang mengalami pergumulan apa nih dalam parenting, khususnya di Parenting 102 antara anak-anak yang berusia sekitar umur 10 sampai 13 tahun. Apa pergumulan Anda supaya kami dapat membantu menjawabnya. Bila perlu kami akan buatkan satu episode baru supaya kita bisa bersama-sama mendampingi setiap keluarga, karena cinta itu layak untuk kita perjuangkan. Masa depan anak-anak kita perlu diperjuangkan. Yes. Ya, Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.